Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Kali ini kita akan membahas pelajaran 2 Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bagian pertama. Anak-anak, dalam Al-Quran dinyatakan pada surah Al-Anbiya ayat 107 bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maksudnya, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa kebaikan bagi seluruh alam dari semenjak beliau diutus sampai datangnya hari kiamat kelak. Sebagai rahmat bagi alam, Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia dan menjadi tauladan bagi kita semua umatnya. Di antaranya, apa saja yang bisa kita tauladani dari Nabi Muhammad SAW? Mari kita bahas bersama. Sebelum datangnya Islam, masyarakat jahiliyah hidup dengan cara bebas tanpa aturan. Aturan yang mereka kenal adalah kebebasan dan kemerdekaan yang seringkali merampas dan menindas kebebasan atau kemerdekaan pihak lain yang lebih lemah. Karenanya tidak jarang terjadi tindakan kekerasan antar pribadi maupun antar suku yang ada. Bahkan seringkali tindak kekerasan tersebut memicu peperangan antar suku. Akhirnya, kehidupan dan keamanan masyarakat luas dalam mencari nafkah tidak terjamin. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan yang parah. Sementara pihak yang kuat dan kaya semakin merajalela melakukan penindasan. Kekayaan tidak lagi merata, tetapi hanya dimiliki oleh segelintir pembesar atau suku-suku yang memiliki anggota atau kekuatan perang yang besar. Nabi Muhammad ketika berusia 15 tahun sudah mengikuti perang Fijar, yakni perang antar suku yang saling mempertahankan kehormatan dan kemerdekaannya masing-masing. Selama 5 tahun kurang lebih kondisi peperangan ini berlangsung. Hal ini menyebabkan perekonomian masyarakat lumpuh dan tidak berjalan normal. Pada usia beliau menginjak 20 tahun, Nabi Muhammad SAW turut memprakarsai atau mendorong terciptanya kedamaian. Lahirlah perjanjian damai Hilful Fudul. Perjanjian ini menjamin orang-orang yang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan, serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Mekah ketika itu. Setelah beliau diangkat menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad semakin serius membina tata kehidupan masyarakat. Hal pertama dan utama yang beliau bangun adalah pondasi akidah atau keyakinan bahwa hanya Allah semata yang patut disembah. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah hanya boleh tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah. Segala ketentuan atau aturan yang bertentangan dengan ketentuan Allah tentu tidak boleh dipatuhi. Sayangnya, ajakan dan ajaran Nabi Muhammad ini dianggap merugikan bagi sekelompok bangsawan Mekah, sehingga Nabi Muhammad dan pengikutnya disiksa, dikucilkan, dan dipaksa kembali memeluk keyakinan jahiliyah, yakni menyembah berhala. Akhirnya, Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Di sana Nabi Muhammad diterima baik oleh masyarakat Madinah. Dari sana Nabi Muhammad mulai memperbaiki kehidupan masyarakat Madinah khususnya dan Jazirah Arab pada umumnya. Salah satu yang menonjol pada diri Nabi Muhammad SAW sehingga beliau begitu dicintai oleh umatnya atau penduduk Madinah khususnya ketika itu adalah sifat penyayangnya. Nabi Muhammad menyayangi siapa saja, anak-anak, pelayannya, orang yang lemah, fakir miskin, dan lain-lain. Beliau pun dikenal sebagai orang yang pemurah, dermawan, dan pemaaf. Anak-anak, banyak sekali kisah yang bercerita tentang keutamaan akhlak Nabi Muhammad SAW yang sangat terpuji. Di antaranya kisah seorang badui yang tiba-tiba datang dan menarik kain selendang beliau dengan keras, sehingga leher beliau memerah dan sakit. Ternyata orang badui tersebut menginginkan selendang yang dikenakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak marah dan memberikan selendangnya kepada orang badui tersebut. Di kisah lain diceritakan bahwa Abdullah, sahabat Nabi Muhammad SAW berkata, suatu hari Nabi Muhammad SAW masuk ke masjid beliau. Beliau lalu duduk bersama orang-orang miskin.
Lalu beliau mengatakan bahwa orang yang menolong dan menyenangkan hati fakir miskin akan masuk surga. Saya melihat orang-orang itu bergembira, tetapi saya merasa sedih karena saya tidak termasuk di antara orang-orang miskin itu. Anak-anak, kalian bisa mencari dan pelajari kisah-kisah kemuliaan akhlak Rasulullah lainnya. Semoga kalian bisa mendapatkan pelajaran dan mengamalkan atau meniru kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Semoga dengan meneladani kemuliaan akhlak beliau akan menjadikan diri kalian menjadi manusia-manusia mulia di mata Allah dan manusia lainnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini dapat kalian pahami dan amalkan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.